Halo sedulur petani bisnis, kali ini kita akan membahas tentang wabah penyakit yang sedang viral, yaitu penyakit yang menjangkit pada hewan ternak rumenansia. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya yang belum subscribe, silahkan tinggalkan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan yang sudah subscribe, mohon tinggalkan like, komen, dan aktifkan loncengnya, agar channel ini semakin berkembang, dan kalian mendapatkan informasi lainnya. Terima kasih. Wabah penyakit mulut dan kuku atau yang disebut PMK mulai menjangkit hewan ternak di beberapa daerah di Indonesia. Kasus ini kembali muncul setelah Indonesia dinyatakan bebas PMK lebih dari 3 dekade lalu. Kasus pertama kali ditemukan di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 28 April tahun 2022 dan telah mengalami peningkatan kasus rata-rata 2 kali lipat setiap harinya. Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 22 Mei tahun 2022, wabah penyakit mulut dan kuku atau disebut PMK telah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia. Dari 16 provinsi tercatat 5,45 juta ekor hewan ternak PMK atau besarnya mencapai 39,4% dari total hewan ternak nasional pada akhir tahun 2021. Apa itu penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak? Badan Kesehatan Hewan Dunia atau yang disebut dengan OIE mengategorikan PMK sebagai penyakit hewan paling berbahaya dan termasuk golongan A yang mudah menyebar. Penyakit mulut dan kuku PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau disebut dengan FMD, yang artinya adalah penyakit menular yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Penyakit ini rentan menulari hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta, gajah, rusa, kambing, domba, dan babi, atau yang disebut dengan hewan rumenansia. Bagaimana virus ini menular? Dokter Hewan M. Taufik Fatullah dari Ikatan Dokter Hewan Sapi, menurutnya penyebaran pada hewan ini sama seperti COVID-19, yakni bisa melalui udara. Di samping itu, virus ini menular lewat leleran cairan dari seluruh lubang hewan, seperti mulut, liur, urin, kotoran, dan susu. Paling parah setelah hewan yang terkena PMK membaik, hewan ini bisa kembali lagi terpapar penyakit PMK. Ciri-ciri penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak. Profesor Mustafa Helmi Effendi mengatakan, virus yang menginfeksi akan membuat hewan menjadi demam tinggi sampai 40 derajat Celcius, tidak nafsu makan, menggigil, dan produksi susu sangat berkurang drastis. Hewan ternak yang terinfeksi PMK juga menunjukkan tanda-tanda kerap menggosokkan bibir, menggertakkan gigi, dan mengeluarkan liur. Selain itu, pada kasus sejumlah hewan yang terinfeksi mengalami pincang karena luka pada kaki yang berakhir dengan kuku yang lepas. Mortalitasnya pada hewan sapi yang dewasa, angka kematian mencapai 1-3%. Tetapi untuk anakan sapi yang umurnya kurang dari 6 bulan, angka kematian besar mencapai 50-60%. Wow, kata Profesor Helmi. Langkah yang dilakukan pemerintah sejauh ini telah mengambil langkah-langkah, yaitu yang pertama, karantina wilayah untuk hewan ternak, dan rencana pengadaan vaksin termasuk membentuk satuan tugas. Rencana yang kedua yaitu memberikan obat-obatan dan vitamin pada hewan yang terinfeksi PMK. Terus langkah yang terakhir yaitu dari segi regulasi dan kebijakan sesuai petunjuk Bapak Presiden, maka gugus tugas nasional sudah kita bentuk dalam gugus tugas provinsi, gugus tugas kabupaten, dan tentu dengan posko yang ada, termasuk bagaimana membuat laporan apa yang terjadi melalui informasi yang terpusat. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang penyakit PMK. Jika ada kekurangan dan tambahan penjelasan, maka silahkan komen di kolom komentar. Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Sedikit pesan dari petani bisnis: jaga kebersihan kandang, jaga pola pakan hewan, dan sayangi ternak kalian. Salam sejahtera dan salam petani bisnis.